Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ketemu dengan saya, pembahasan melanjutkan dari yang pertama. Masih tetap kita membahas terkait pedoman hidup manusia. Tentunya untuk hidup di dunia ini. Pada sesi kemarin, sesi pertama, kita telah membahas pedoman manusia dari awal diciptakan atau tercipta sampai dengan saat ini bagi bangsa Indonesia. Kemarin pedoman hidup manusia itu dibagi menjadi dua pedoman besar. Yang pertama dari Tuhan, kemudian dari perenungan akal pikiran manusia. Persamaan dari dua pedoman ini yaitu sama-sama untuk menuju tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan hidup. Tetapi ada juga perbedaan dari dua pedoman ini. Tentunya terkait dengan masa dari kesejahteraan itu. Kalau pedoman yang berasal dari Tuhan itu tentunya di samping sejahtera di dunia juga nanti ada kelanjutan kehidupan setelah di dunia. Sedangkan pedoman yang berasal dari perenungan manusia tentunya hanya bertujuan untuk menjadi sejahtera di dunia ini saja. Kemarin kita telah membahas ada dua pedoman besar yang berasal dari perenungan akal pikiran manusia, yaitu yang disebut kapitalisme dan sosialisme. Tentunya kedua pedoman hidup itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai kesejahteraan di dunia. Namun ada perbedaannya dari cara pencapaiannya atau prosesnya. Kalau kapitalisme ini, kesejahteraan hidup itu bisa dicapai oleh individu dengan cara menguasai materi. Tetapi untuk sosialisme ini, kesejahteraan hidup di dunia hanya bisa dicapai oleh sekumpulan manusia atau dapat dicapai bersama-sama. Kemarin pada sesi pertama kita telah membahas bahwa dalam mendirikan bangsa Indonesia ini, para pendiri bangsa telah menggali pedoman hidup yang ada di masyarakat, yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman hidup negara yang akan didirikan atau bangsa yang akan didirikan. Kemarin sudah kita bahas ada 5 pedoman hidup di dalam bangsa Indonesia ketika itu. Ada 3 pedoman hidup yang tentunya banyak dipengaruhi oleh pedoman hidup dari luar bangsa Indonesia, yaitu agama, kemudian tadi sosialisme, kemudian nasionalisme. Dan juga ada 2 pedoman hidup yang merupakan budaya dari bangsa Indonesia, yaitu humanisme atau keberadaban dan demokrasi atau permusyawaratan. Nah, ini ada 5 pedoman hidup yang dijadikan
sebagai landasan hidup bagi bangsa Indonesia. Tetapi ada satu pedoman hidup yang tadi telah kita bahas bersama-sama, yaitu kapitalisme. Kenapa kapitalisme tidak digunakan atau tidak cocok bagi kehidupan bangsa Indonesia? Karena kapitalisme ini tadi disebutkan ada dua metode atau cara atau proses, yaitu individualisme dan materialisme. Sedangkan budaya bangsa Indonesia sendiri adalah humanisme atau keberadaban hidup dan demokrasi atau musyawarah atau kegotong royongan. Nah, itulah kenapa kapitalisme tidak cocok untuk dijadikan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Tetapi kapitalisme ini pada perkembangan kehidupan manusia menjelma sebagai ideologi budaya atau pedoman hidup yang bersifat budaya. Artinya dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi kebiasaan hidup yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada hakikatnya manusia itu mempunyai bayangan sisi gelap dari kehidupan manusia. Di samping pada hakikatnya manusia itu sebagai manusia yang beradab dan gemar bermusyawarah, tetapi manusia itu punya kekurangan atau kelemahan, yaitu sifat yang sangat dominan, sangat muncul ketika manusia itu dalam keadaan yang terpaksa, misalnya pemalas, kemudian senang pada kemewahan, kemudian bangga akan diri sendiri, kemudian khawatir akan masa depan. Nah, itulah yang menjadi cocok sejalan dengan pedoman hidup kapitalisme. Kapitalisme itu tidak perlu untuk dipelajari, tidak perlu untuk dipikirkan, tetapi sudah menjadi kebiasaan hidup bagi manusia karena cocok dari sisi lemahnya manusia. Apalagi sekarang dunia ini menjadi semakin mengglobal, semakin persaingan antar manusia semakin keras, antar manusia menjadi tidak peduli, antar manusia sifat kemanusiaan aslinya menjadi semakin tipis. Nah, inilah akhirnya kapitalisme ini menjadi ideologi seluruh umat manusia, walaupun latar belakangnya misalnya dia seorang agamis atau seorang sosialis atau seorang nasionalis, tapi pada sisi lemahnya di arah seorang kapitalis. Dia harus memikirkan diri sendiri, dia harus memikirkan jati dirinya, dia harus memikirkan apakah dia bisa eksis nantinya. Nah, itulah gambaran hidup bagi kita semua, pedoman hidup yang sekarang ini sudah menjelma menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Nah, inilah yang harus kita pikirkan bersama-sama agar kita semakin tidak masuk ke dalam jurang kesengsaraan. Tinggal menunggu waktu saja kita akan masuk ke jurang penderitaan. Nah, inilah sesi kedua dari rembuk pedoman hidup bagi bangsa Indonesia ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman
bisa memberikan pengertian, bisa menambah pengertian apa sih yang harus kita perbuat ketika pada zaman ini kita menjadi semakin bingung, semakin gelisah, semakin kita tidak nyaman untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan uraian ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita akan sambung lagi pada tema-tema yang akan datang. Dari saya cukup sekian. Apabila ada yang salah dari tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.